Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akhirnya ketemu juga waktunya wawancarai partner lomba pertama saya. Ya, bukan partner lomba yang pertama kali juara sih. Jadi, monggo Mas, memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, saya Muhammad Firdaus Kamal, biasanya dikenal dengan Firdaus atau Daus. Asal dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin lebih tepatnya, di mana saat ini saya beraktivitas di Surabaya kurang lebih sudah sekitar 11 tahun ya. Dari dulu. Betah ya. Alhamdulillah betah di Surabaya. Kita sampai semua kampus ya. Jadi saya sedikit spill sedikit. Beliau ini udah pernah kuliah di UNER, pernah kuliah di UPN. Nah, sekarang lagi kuliah di ITS nih. Ya. Mungkin habis gini lanjutnya kuliah di UNESA sama di UIN nih, biar diratain semua kampus-kampus di Surabaya, saking hausnya sama ilmu ya. Nah, kalau itu saya cukup lah. 3 kampus itu sudah mewakili Surabaya. Oh iya. Ya, Bisa dengan berbagai macam ciri khasnya lah seperti itu. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih malam ini nih? Kalau menurut saya, apalagi ini kan momen-momen udah mulai. Ini undangan udah lewat ya, Jadi ini persiapan mau tes tulis ini ntar lagi. Siap. Iya. Saya ingat istilahnya juga beda sekarang ya. Dulu kan senam PTN gitu ya. Nah ini senam berubah apa gitu ya. Gini, kalau senam PTN itu kalau zaman kita undangan itu senam PTN. Nah kalau tes tulis itu sekarang SBM, seleksi bersama masuk. Namun sekarang juga ada perubahan apa gitu. Pokoknya ada istilah baru lah. Ya, yang saya juga belum familiar. Nah, jadi terkait dengan hal itu, di sini ya saya akan mencoba membagikan tips lah bagaimana khususnya untuk anak-anak SMA dalam memilih jurusan kuliah nantinya. Oke. Itu. Ya, dimana hal itu pun dulunya pernah terjadi pada saya, dimana ketika kelas 3 SMA saya mengalami kebimbangan lah istilahnya. Kuliah di mana? Atau mau jurusan apa? Mau jurusan apa? Dari orang tua, udah kesehatan aja. Kalau enggak, udah jadi guru aja. Guru banyak dicari dan lain sebagainya. Nah, cuma dari situ saya mengalami kebimbangan di mana saat itu adalah saya lebih banyak aktivitas di bidang komputer maupun di bidang sains. Oke. Dalam hal ini saya ngikut kegiatan ekstrakurikuler di bidang keilmiahan atau yang dikenal dengan kelompok ilmiah remaja seperti itu. Nah, di mana pada saat itu orang tua mengapa mengarahkan ke kesehatan dan guru karena itu tadi lapangan pekerjaan yang saat itu lebih banyak dicari adalah guru dan tenaga kesehatan. Nah, di Kalimantan ya. Kalau di Jawa overload Bu. Mohon maaf. Seperti itu. Kemudian akhirnya karena minimnya informasi yang saya dapatkan, akhirnya saya pun memutuskan untuk memilih jurusan yang berbau komputer pada saat itu. Desi ya. Nah, waktu itu banyak bingung juga pilihannya mau kemana. Berbagai macam kampus dicoba. Yang pertama tentunya saya memilih Surabaya itu karena rekomendasi teman juga. Teman itu jadi ada tetangga istilahnya dia menawarkan sudah kalau nanti kuliah Surabaya bisa di asrama daerah. Oke. Dan itulah minimal tempat nginep aman. Betul sekali. Jadi istilahnya tempat tinggal aman lah, akomodasi aman. Sebelum memilih kuliah itu dipastikan juga nanti bagaimana terkait dengan penginapan apa mungkin ada keluarga mau ngekos kah atau mau misal ada keluarga yang bisa ditampungi. Jadi itu akan membantu untuk memilih mau kuliah di mana. Saya memutuskan ya Surabaya saja meskipun hanya D3 waktu itu. D3 sistem informasi di UNER. Setelah sudah masuk ternyata masuk sana, wah sudah dijalani perkuliahan, jalan kuliah ternyata tidak sesuai ekspektasi yang saya harapkan ketika SMA. Kenapa nih kalau nggak sesuai ekspektasi ini? Jadi dari situlah saya belajar, istilahnya apa yang difikirkan sebelumnya. Jadi waktu SMA saya mikirkan jurusan komputer, wah enak nih nanti buat aplikasi, program di mana nanti programnya ini bisa ya bermanfaat bagi orang dan bisa diperjualbelikan. Ya ini pemikiran idealis. SMA. Idealis seperti itu. Bikin desain atau apa seperti itu ya. Ternyata ketika sudah masuk ke dunia perkuliahan, waduh luar biasa ya. Bedanya pembelajaran di sana banyak bermain dengan logika. Main dengan logika, dimana dengan bahasa-bahasa pemrograman. Dan salah titik koma, tanda kurung saja, satu saja istilahnya, itu bisa menyebabkan program tidak berjalan, error di mana-mana,
Dan ya sudah, harus mengecek satu persatu di mana terjadi kesalahan. Nah itu, jadi Bahasa coding nih. bahasa coding itu wow ya. Ya kalau bagi kalian itu menarik, bagi kalian itu interest ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk umum mungkin ya saya bisa, cuman saya memilih itu spending time-nya terlalu it take too much time for me. Jadi ya it's better for me. Kalau ditarik ke belakang, salah satu tujuan utama saya kuliah itu sebenarnya adalah ingin jalan-jalan. Oke. Itu sebenarnya. Alasannya itu ya. Ingin jalan-jalan dan caranya itu adalah dengan mengikuti berbagai kompetisi lomba. Jadi karena saya dulunya Alumni lomba, alumni KIR, komunitas remaja, di mana sering ikut lomba. Nah dari situlah saya ada minat untuk sudah kalau nanti kuliah saya ingin ikut lomba, kemudian bisa jalan-jalan dengan dibiayai oleh kampus seperti itu. Nah, jalan-jalan gratisan. Bisa. Jadi itu harus dimanfaatkan. Ya, paham. Nah, namun ternyata ketika kuliah di bidang sistem informasi itu saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi ya, karena waktumu habis buat ngoding nih. mungkin seperti itu. Jadi saya apa ya, pemikiran saya agak buntu gitu. Terkait dengan mungkin terlalu banyak dijali dengan program-program dan sebagainya. Kemudian saya coba eksplor diri. Waktu itu ikut UKM penalaran juga, ketemu dengan Mas Farid ini. Jadi ya walaupun saya secara regulasi sebenarnya bukan anggota resmi ya. Nah, jadi UKM penalaran, kemudian akhirnya sering berdiskusi dengan orang-orang di sana dan saya menemukan minat yang selama ini sebenarnya sudah saya jalankan ketika SMA adalah jalan-jalan di bidang bukan jalan-jalan itu bonus. Oke. Di bidang eksplorasi bidang keilmiahan, khususnya di bidang lingkungan hidup. Nah, jadi kebetulan waktu itu kelompok ilmiah remaja yang saya ikuti itu bergerak di bidang lingkungan hidup, kelestarian lingkungan hidup, di mana saya belajar banyak istilah-istilah lingkungan ketika SMA, seperti misalnya COD, BOD, TS, dan sebagainya lah, yang parameter lingkungan hidup lah istilahnya. Ya, itu tesis saya S2. Nah, itu. Jadi tanpa saya sadari ternyata saya sudah belajar itu ketika SMA. Oke. Dan ketika di dunia perkuliahan bertemu dengan orang-orang yang memang kuliah di bidang lingkungan, saya coba ngobrol lebih dalam, ternyata wah cocok nih. Nah dari situlah saya akhirnya menemukan ternyata apa yang selama ini saya kerjakan di SMA bidang komputer itu ternyata tidak relate dengan perkuliahan yang saya ambil. Jadi minat saya itu ternyata bukan di komputer, nah namun ternyata lebih ke lingkungan. Nah kenapa? Karena waktu itu memang terjadi kegamangan ya, maksudnya itu bingung milih jurusan apa. Sempat terpikir dulu itu ingin berkuliah di bidang lingkungan, entah itu teknik lingkungan atau ilmu lingkungan dan sebagainya. Nah namun karena minimnya informasi, apalagi waktu 2011 itu internet tidak seperti sekarang. Ya, dulu saya internetnya masih pakai 0809. Atau mungkin kalaupun pakai handphone itu mahal sekali internetnya. Iya, dulu pakai data itu hanya untuk orang-orang yang betul sekali cukup berduit. Ini ya. Bayangin jadi Rp1 per kilobyte loh. Ditahan itu sangat mahal. Nah, sehingga waktu itu ingin terpikir sebenarnya untuk kuliah di bidang lingkungan, namun karena kurang informasi, akhirnya sudah orang tua pun sudah di bidang komputer saja, ikut aja gimana. Nah itu akhirnya saya putus bidang komputer. Kenapa tidak kesehatan? Karena saya lihat buku-buku kesehatan itu sangat-sangat tebal, di mana pembelajarannya itu banyak menggunakan istilah-istilah Latin, dan itu menurut saya merupakan suatu kesulitan lah, harus belajar bahasa-bahasa Latin seperti itu. Nggak familiar ya? Tidak familiar, betul sekali. Kemudian mengapa tidak di bidang sains, MIPA misalnya, matematika, fisika, kimia, biologi? Karena pada saat itu pemikiran saya adalah kalau misalnya saya mengambil, anggap saja jurusan kimia misalnya, nah maka yang saya pelajari hanya kimia saja, jadi hanya satu mata pelajaran. Dan padahal nggak gitu ya ternyata di kuliah. Padahal ternyata tidak seperti itu. Menurut saya itu membosankan. Jadi ketika mengambil matematika ya sudah matematika aja bidangnya. Pemikiran saya seperti itu. Nah namun ternyata ketika kuliah
Tidak seperti itu. Ternyata kayak bidang kimia banyak sekali. Turunannya banyak. Kayak ada misalnya kimia organik, kimia anorganik, biokimia dan lain sebagainya lah. Dari situlah saya mencoba mempelajari bagaimana sih istilahnya menentukan jurusan untuk kuliah. Nah, dari itu belajar dari pengalaman, akhirnya saya setelahnya itu merumuskan lah bagaimana sih tips untuk memilih jurusan kuliah. Jadi yang pertama adalah cobalah kalian eksplorasi diri dulu. Kalian ini minatnya di bidang apa? Nah, kemudian setelah kalian mulai dari minat pribadi dulu ya. Minat pribadi. Nah, minat pribadi ini kalian susun dulu bidang-bidang apa saja. Kemudian nanti dengan bidang-bidang itu kira-kira apa nih yang cocok dengan perkuliahannya. Misalnya tadi saya minat komputer, ya sudah komputer oke, kita tulis minat komputer. Kemudian lingkungan hidup atau sains, bidang penelitian misalnya. Nah, ya sudah, misalnya kita ambil jurusan MIPA misalnya, atau mungkin jurusan lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian misalnya minatnya di bidang kesehatan, udah kita bisa milih misalnya jurusan kedokteran, atau mungkin keperawatan, atau mungkin sekarang kan sudah ada juga jurusan teknik biomedis ya, di mana menggabungkan unsur kesehatan biologi. Bahkan teknik kedokteran pun sudah ada. Teknik kedokteran pun ada. ITS. Itu yang bisa ITS bukan kedokteran. Teknik kedokteran. Tapi kalau udah ngecek kurikulumnya nggak beda jauh sama TB sih. Betul sekali. Medik. Nah, di sini saya akan memaparkan lah bagaimana memilih jurusan perkuliahan. Tadi yang pertama adalah kita by interest, betul. Minatnya juga apa? Kita petakan, kemudian kita list jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat kita ini. Oke. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah cobalah berdiskusi dengan orang sebanyak mungkin. Nah, hal ini kita lakukan untuk mencari informasi. Bagaimana sih misalnya di bidang ini, misalnya anggap saja di bidang komputer ya. Wah, komputer itu kan sangat banyak sekali macamnya. Kalau misalnya ingin masuk bidang komputer, ya seperti yang saya tahu, ada teknik informatika, ada sistem informasi, ada ilmu komputer. Teman-teman sekalian tadi bingung pilih kampusnya di mana? Ya, salah satu caranya untuk mengerucutkan kampusnya adalah dengan mencari apakah di kota itu kita punya keluarga atau mungkin rekanan yang tinggal di sana, sehingga nantinya ketika ada apa-apa kita bisa berhubungan lah dengan keluarga atau rekan terdekat gitu. Nah, cobalah memulai dari situ untuk menentukan jurusan kampus, atau mungkin menentukan kampus berdasarkan istilahnya itu nama besar kampus mungkin ya, itu juga bisa. Ya bisa. Kenapa kok misalnya Mas Daus itu ngoyo banget ngejar ITS walaupun endingnya ya alhamdulillah dapat ketika S2. Nah, saya juga itu salah satu pertimbangan kenapa kok walaupun sudah kuliah di UNER saya bela-belain ambil diploma di ITS. Nah, jadi itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi nama besar kampus juga bisa saja, atau mungkin terkait dengan bagaimana sih alumni yang ada di kampus itu setelah lulus, profil alumni, profil pasca kampusnya seperti apa. Kampus. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan menentukan. Jadi misalnya nih, alumni UNER setelah lulus itu bagaimana kiprahnya, atau mungkin alumni ITS, alumni TB, UGM dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Salah satu ininya kan mungkin yang sering nggak diiniin nama orang, tapi sebenarnya datanya adalah cek tingkat penerimaan kerja tahun pertama di kampus fresh graduate itu, penerimaan kerja tahun pertama berapa persen. Betul. Itu salah satu yang mungkin dipertimbangkan. Jadi ada salah satu kampus besar di Jawa Timur yang nggak perlu saya sebutkan namanya, itu sebenarnya penerimaan kerja tahun pertama itu cuma 30%, Mas. Kecil ya? Itu bisa dilihat di mana datanya? Kalau untuk internalnya di kampusnya sebenarnya bisa cek di pusat karirnya. Jadi kalau di ITS itu ada pusat pengembangan karir, kalau di UNER itu mungkin namanya PKK, atau kalau di kampus mungkin beda nih. Jadi di pusat pengembangan karir mereka pasti punya data statistik seperti itu. Dan kalau misalnya kamu se-interest itu ingin mencari tahu atau menggali, itu ada websitenya kok. Jadi bisa nanti kontak emailnya ini dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan
untuk menentukan mau kuliah di mana, di universitas mana gitu ya. Iya, jadi jangan sekedar terpaku nama besar kampus, tapi dilihat profil serapan kerjanya kecil gitu loh. Karena kan itu juga salah satu hal yang menurut saya sendiri, walaupun link itu bisa dibangun, link personal tuh emang bisa akan lebih kuat daripada ini, tapi jangan lupa link institusi itu juga pengaruhnya besar enggak? Ketika misalnya pertama kali kita daftar, orang lihat, wah ini lulusan mana nih? Gitu. Nah itu, jadi kalau saya sama Jovita tadi sempat bahas gateway, ya itu gateway awalnya tuh, oh alumni ini, ya minimal kita selangkah di depan dibandingin yang lain gitu lah. Itu portofolio yang mungkin bisa jadi pertimbangan salah satunya untuk mengambil kampus mana yang gambaran dari saya, misalnya teknik informatika ya, teknik informatika itu lebih banyak mengembangkan software atau perangkat lunak. Nah, sedangkan teknik komputer itu lebih banyak mengembangkan perangkat kerasnya atau hardware kalau yang setahu saya. Nah, kemudian ada bidang komputer lain adalah sistem informasi misalnya. Sistem informasi itu adalah banyak terkait dengan pengolahan data, basis data, istilahnya menggabungkan ilmu manajemen ke dalam komputerisasi. Jadi manajemen data, kita punya data yang besar, bagaimana mengolahnya sehingga nanti data itu bisa bermanfaat. Itulah sistem informasi. Kemudian ada juga ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu biasanya masuk ke fakultas MIPA, di mana banyak hal yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data-data yang berhubungan dengan bidang keilmiahan di MIPA seperti itu. Jadi analisis data. Itu kalau ya aku sedikit spill ya. Memang salah satu sekarang ini ada yang lagi cukup hangat itu adalah ini analis kan? Analis betul. Apa namanya istilahnya? Analis data ya. Ya ada analis memang apa ya untuk analisis data. Ya sebenarnya di institusi tanggal 11 sudah ada dari dulu sih. Versi diplomanya bahkan PAPSI. Iya. Kalau nggak salah itu pendidikan aktualisasi penerapan sistem informasi. Jadi benar-benar penerapan itu. Nah, jadi coba cek kembali perbedaan masing-masing bidang ini apa. Walaupun nantinya ketika bekerja di Indonesia rata. Oh iya, bahkan kita diekspektasi harus bisa gini. Betul, jadi kayak misalnya ya dicari lulusan bidang IT. Nah itu IT nggak jelas nih. Nah itu nggak jelas, bahkan sampai betulin AC, betulin printer, belum guys. Nah, itu jadi dicek kembali kira-kira jurusan ini bagaimana. Misalnya kemudian ada juga teknik geologi, kemudian ada juga itu teknik geofisika atau geomatika. Nah itu berbeda sebenarnya. Teknik geologi itu banyak ke bumi bagian dalam, jadi maksudnya struktur dalam bumi, batu-batuan. Kemudian kalau teknik geofisika atau geomatika itu kebanyakan adalah struktur atas bumi, jadi bagian permukaan gitu. Nah itu mirip, serupa tapi tak sama gitu. Kemudian ada lagi yang mirip-mirip adalah misalnya teknik material metalurgi, itu beda lagi. Kalau geologi itu banyak ke bumi ya, struktur bumi. Nah kalau material ini lebih spesifik lagi terkait dengan bahan tambang, mineral-mineral apa yang ada. Nah itu jadi lebih spesifik lagi ininya, jurusan teknik material metalurgi itu. Nah jadi itu yang perlu dieksplor lagi. Ada lagi misalnya jurusan yang mirip-mirip ya, kayak teknik perkapalan, sistem perkapalan misalnya. Nah itu beda. Itu padahal bedanya jauh banget loh itu. Padahal bedanya jauh. Jadi kalau teknik perkapalan lebih kepada gimana membuat suatu struktur kapal istilahnya ya, teknis sekali. Nah, tapi kalau sistem perkapalan lebih banyak bagaimana sih membuat misalnya ya desain kapalnya, misalnya ini ya kasarannya itu gini. Kalau itu tuh mirip kayak gini sih, desain interior sama teknik sipil. Perkapalan sama sekali itu. Iya betul. Komparasinya itu. Jadi sistem perkapalan itu kau punya layout kapal seperti ini mau tata kelolanya seperti apa, mesinnya kayak gimana. Tapi kalau yang bahas teknik perkapalan itu bahasnya teknis. Oh dengan posisi mesin sekian, daya tampung rencana penggunaan seperti ini, butuh kekuatan mesin sekian, ini sekian, kekuatan materialnya seperti ini, kayak gitu. Ya itu kayak desain interior sama teknik sipil loh. Kalau di bidang konstruksi.
Nah, jadi kalau misalnya bingung, ya cobalah dieksplor atau mungkin nanti mau komen di sini juga nggak apa-apa. Ya silakan, Kita nanti coba kita bantu lah untuk menjawab lah bagaimana perbedaan masing-masing jurusan itu. Nah, nanti ketika kalian kuliah, ketika kuliah itu pun ada lagi penjurusannya. Jadi spesifiknya lagi. Contohnya misalnya di bidang kita ke sosial ya, coba bidang ke sosial. Hukum misalnya. Ketika kalian teman-teman misalnya ambil kuliah hukum, ada lagi spesifiknya. Apakah hukum perdata misalnya, hukum pidana, atau hukum tata negara. Nah, keluarannya itu nanti juga ada spesifikasinya, kenotariatan, terus ada yang advokat. Nah, itu jadi banyak ininya. Sekali. Jadi ketika nantinya teman-teman memilih jurusan kuliah, nantinya ketika sudah masuk ke semester 5 mungkin ya. Iya. Semester 5 biasanya itu mulai spesifikasi lagi ke jurusan apa. Nah, atau misalnya peminatan ya. Jurusan. Nah, jurusannya udah jelas. Sudah jelas peminatannya. Nah, kayak misalnya apa lagi ya? Jurusan kesehatan masyarakat. Itu ada 7 tuh, biostat, epid, itu yang banyak juga itu. Nah, AKK itu sudah disebutkan ya Mas Farid ya. AKK itu administrasi ke rumah sakit ya. Administrasi kebijakan kesehatan. Administrasi kebijakan kesehatan. Itu arahnya lebih ke MSDM sebenarnya. Manajemen sumber daya. Betul. Jadi dan regulasi. Ya, istilahnya bagaimana menyusun kebijakan di bidang kesehatan gitu ya. Nah, jadi untuk kesehatan masyarakat mungkin orang berpikirnya puskesmas gitu. Ya, itu salah satu aja. Nanti jadi kepala puskesmas itu benar. Salah satunya. Kepala puskesmas itu Pomkes biasanya. Ya, promosi kesehatan. Di bidang Kesmas itu ada namanya peminatan promosi kesehatan. Nah, jadi ini tadi sudah disebutkan kalau misalnya Kesmas itu ada promosi kesehatan, administrasi kebijakan kesehatan, kemudian biostatistik. Biostatistik itu mengolah data kesehatan, kemudian epidemiologi, persebaran penyakit, kemudian ada juga gizi, sudah kemudian ada kesehatan lingkungan juga, bagaimana terkait dengan sanitasi itu ya berhubungan dengan buangan manusia lah, kotoran, feses mungkin salah satunya, sampah dan lain sebagainya. Itu kesehatan lingkungan. Kemudian ada juga yang ketiga, kesehatan keselamatan kerja. Nah, itu juga minat dari Kesmas. Ini jangan Kesmas itu puskesmas, ya itu salah satu. Banyak. Nah, itu. Nah, jadi kalau teman-teman bingung ya coba dilihat nantinya jurusannya jurusan apa, kemudian minatnya itu apa saja. Nah, baru nanti coba juga dicari kurikulumnya. Jadi misalnya nih, teman-teman sudah menentukan apa contohnya, mau jurusan apa nih? Jurusan yang lo ambil aja lah, lingkungan kan. Nah, saya kuliah yang kedua adalah di bidang lingkungan. Tadi kan saya sudah eksplor terkait dengan bidang komputer. Ya, ini salah satu jurusan. Jadi dia diplomanya komputer S1. Ini juga ada istilahnya cerita sedikit bagaimana ketika teman-teman sekalian kuliah, kemudian ternyata tidak sesuai dengan minat yang diinginkan. Nah, menurut saya hanya ada 2 pilihannya yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah ketika teman-teman tidak minat dengan bidang itu, teman-teman harus berjuang mencari cara bagaimana caranya agar bidang itu bisa kita minati, jurusan itu. Jadi misalnya jurusan komputer, minatnya kemana nih? Ya sudah, saya pengennya minat lingkungan. Sudah, coba saja dicari kira-kira ini tengahnya komputer sama lingkungan itu mana. Nah, salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan bidang komputer untuk melakukan pemetaan lingkungan, monitoring lingkungan. Nah, itu salah satunya. Nah, atau yang kedua adalah kalian berusaha bagaimana caranya keluar atau mungkin mencoba kuliah lagi. Maksudnya kalau Mas Dos ini pakai cara yang ketiga ya, jadi komputernya diselesaikan, lingkungannya jalan juga. Nah, jadi pada saat itu saya sudah mencoba mencari titik tengahnya, yaitu adalah berusaha mempelajari terkait dengan pemetaan bidang lingkungan, bidang komputer. Namun waktu itu saya minim informasi karena di tahun itu pun 2000 harusnya saya lulus 2015 ya.
Jauh. 2016 sorry. 2016. Endingnya sudah bareng aku lo ini. Sebentar. 2011 saya masuk kuliah. 2014 sorry. Harusnya kamu Harusnya. 2014. Harusnya saya lulus 2014. Tapi lu baru lulus 2017 bro. 2017 lulus. Nah, Bang jadi gue. 2014 itu kan internet tidak Ya, sudah mulai terjangkau, tapi belum secepat sekarang. Tidak secepat sekarang. Informasinya masih terbatas lah di 2014 itu, sehingga referensinya pun ya masih minim menurut saya pada saat itu. Jadi ya saya coba berusaha menempuh bidang itu walaupun sulit, sambil mencoba juga untuk kuliah lagi, untuk menuntaskan keinginan berkuliah dalam lingkungan. Oke. Gitu. Jadi coba jalan dua-duanya. Kalau kalian tidak melakukan hal itu, yang tidak kita inginkan adalah lepas semuanya. Itu yang tentu tidak kita inginkan lah. Nah, jangan Jangan sampai ibaratnya seperti itu. kamu ketika kamu sudah memilih sesuatu, pilihan itu ada konsekuensinya. Betul. Ketika kamu sudah menjalani, ya sudah, konsekuensimu kamu keluar, kamu kejar mimpimu, atau kamu menyelesaikan yang sudah kamu masukin. Betul. Jadi Di pilihan untuk lari dan meninggalkan semuanya itu sebenarnya bukan sebuah pilihan, itu sebuah pelarian. nah, seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik ya yang saya lakukan itu ya itu tadi, mencoba menyelesaikan walaupun itu berat, dan juga mencoba untuk ambil apa yang saya inginkan. Nah, sehingga akhirnya walaupun terlambat saya bisa lulus di bidang komputer itu dan sambil kuliah di bidang lingkungan juga. Jadi 2011 saya masuk di bidang sistem informasi, kuliah jalan, di mana harusnya 2014 betul bisa lulus, ternyata baru bisa lulus ternyata 2014, malah saya baru masuk kuliah lagi 2014 di bidang lingkungan. Oke. Kemudian jalan, dua-duanya jalan kuliah, kemudian 2017 akhirnya bisa lulus di bidang komputer itu, sistem informasi. Dan di 2018 saya tepat waktu menyelesaikan bidang lingkungan, karena ya mungkin karena sudah sesuai minat nih. Oh iya, jadi beda ini. Kita harus totalitas gitu ya. Sesuai minat itu dia. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah seperti itu, untuk bagaimana sih ketika sudah mulai penat dengan dunia perkuliahan, ingin pindah jurusan kuliahan, ya pikirkan lagi hal-hal itu. Intinya setiap pilihan itu ada konsekuensi dan ada tanggung jawab yang memang harus diselesaikan dan harus dilakukan. Kamu mau milih untuk, bahkan ketika kamu milih untuk lari pun, itu sebenarnya tetap akan ada konsekuensi yang harus kamu tanggung, walaupun itu hanya sekedar penundaan setelah pelarian mau berapa lama. Selesai pelarian kan Pasti balik lagi. balik lagi, kamu akan ada di titik kamu harus memilih. Nah masalahnya, lu siap nggak? Lu sudah buang waktu segitu, lu kembali ke titik harus milih, siap nggak? Jadi Itu juga. misalnya kita sudah banyak mengeluarkan uang, tenaga, waktu, material dan lain sebagainya untuk berkuliah di bidang itu. Jangan sampai hanya gara-gara tugas akhir, skripsi itu hilang gitu. Ya. Begitu saja. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik selesai meskipun terlambat daripada tidak selesai sama sekali. Ya. Ya mungkin ada closing statement bro. Ini mungkin kayaknya tempatnya bentar lagi mau tutup nih. Oh iya. Iya bro. Oke, kemudian ada lagi. Nanti kalau mau diskusi bisa next time lah. Bisa tag lagi. Satu tips lagi. Tadi kan kita cek dulu kurikulumnya. Setelah kita cek kurikulumnya, misalnya tadi pengen kuliah di bidang anggap aja sistem informasi ya. Nah, cek kurikulum sistem informasi di kampus mana, pasti ada. Nah, open nggak kalau untuk kurikulum Pasti. itu open di websitenya insya Allah ada. nah, setelah teman-teman lihat kurikulum itu adalah mata kuliah yang akan kalian pelajari di kampus itu. Tidak akan berbeda jauh dari apa yang ada di kurikulum. Walaupun tiap tahun itu ada perubahan kurikulum, tapi secara umum garis besarnya sama kok. Mungkin 4 tahun atau 5 tahun sekali mungkin kalau perubahan kurikulum. Enggak juga. Ada ya yang 1 tahun sekali mungkin. Ada. Oke, jadi Ganti yang biasanya yang ada itu adalah yang terikat dengan kementerian khusus. Terus yang kampus itu kan ada yang SKK ya, Satuan Kerja Kementerian, itu kurikulumnya yang ikut dari kebutuhan kementerian. Ganti menteri, ganti. Jadi kalau kena reshuffle kabinet, siap-siap ganti kurikulum. Gitu ya Pak. Iya. Jadi tadi kita cek kurikulumnya. Kurikulum itu adalah berisi mata kuliah yang akan dipelajari. Nah,
kemudian cobalah kalian pilih salah satu mata kuliah yang ada di sana, atau mungkin beberapa lah. Kalau kalian ingin mengeksplor lebih dalam, saran saya adalah coba cek beberapa mata kuliah. Misalnya sistem informasi ya. Salah satu mata kuliah di sistem informasi adalah basis data. Nah, kalian cari saja di Google basis data PPT atau basis data PDF. Nah, maka kalian akan menemukan materi-materi perkuliahan terkait dengan basis data. Nah, kemudian misalnya bidang sistem informasi yang lain apa ya? Misalnya terkait dengan keamanan jaringan misalnya, atau pemrograman web mungkin ya, pemrograman. Nah, kalian cari saja pemrograman web PPT atau pemrograman web PDF. Nanti akan keluar materi-materi yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian misalnya bidang lingkungan misalnya. Bidang lingkungan itu adalah ada terkait dengan pengolahan air minum. Coba saja ketik proses pengolahan air minum PPT. Cek di Google. Dia akan keluar. Nah, setelah kalian melihat materi-materi terkait dengan mata kuliah itu, coba ya kalian mempelajari terkait dengan materi itu. Kalian pelajari, kemudian apakah yang kalian pelajari itu sesuai dengan minat kalian, itu coba dicocokkan dengan minat. Kemudian apakah teman-teman sekalian bisa memahami apa materi yang ada di Google yang kalian temukan. Jadi maksudnya seperti ini, karena ketika teman-teman kuliah itu nanti adalah dosen memberikan materi, dan kebanyakan dosen itu hanya memberikan sebagian materinya. Selanjutnya adalah mahasiswa perlu melakukan eksplorasi terkait dengan materi yang telah diberikan dosen. Jadi bisa saja materi dosen itu A, kemudian mahasiswa ini harus mengeksplor bagaimana sih biar dapat B dari materi yang ada diberikan dosen seperti itu. Jadi banyak kita harus mengeksplorasi secara mandiri dari materi yang diberikan dosen. Nah, kebanyakan dosen itu juga menyusun materi itu dari internet. Nah, bahkan ada ini sesuatu yang gimana ya? Ya sudah lah ya. Ya sudah lah ya. Udah berlalu ya sudah gitu. Apa ya? Tidak di luar nggak masuk akal menurut saya. Kelar. Saya tidak menyangka hal ini terjadi. Ya Allah. Gini, waktu itu ada dosen itu memberikan tugas. Nah, tugas pada saya dan teman-teman. Nah, dari situ coba saya nih cari nih tugas itu. Pas cari-cari, ternyata tugas itu sama persis dengan yang ada di internet. Bahkan soalnya pun sama persis. Oke. Setelah saya baca, ternyata ada pembahasannya. Oh, enak lah. Tinggal bahas doang nih. Ada pembahasan di sana. Saya coba cocokkan, ternyata sama. Hanya beda, ya mungkin beda angka ya. Misalnya kalau dosennya nulis angka 2, di contoh soal angkanya 5 misalnya. Seperti itu. Jadi semuanya sama persis. Hanya beda. Tinggal di angka doang kan. Nah, dari berbekal hal itu, ya sudah saya kerjakan tugas itu. Dan selesai. Jadi dosen itu ya manusia juga kok. Manusia juga. Gitu. Ada yang males hari ini, ada yang jadi, langsung materi apa adanya di internet, dikopas, mungkin cuma ubah sedikit, sudah dipakai untuk tugas atau mungkin bahan ajar seperti itu. Nah, jadi balik lagi, materi semuanya di internet, teman-teman bisa pelajari. Kemudian nanti kalau misalnya sudah oke nih, klik dengan hal-hal yang pelajari itu, barulah coba tentukan terkait dengan jurusan apa yang di kuliah, dan juga jangan lupa untuk berdoa. Nah, paling penting itu. Usaha tanpa doa itu nonsens ya. Nah, betul sekali. Jadi karena doa itu juga bagian dari usaha. Betul. Tapi jangan juga cuma doa tapi nggak ada usaha, sama aja. Bisa kok. Bismillahi tawakal tuh. Jadi lu itu minta kepada ini sekali tawakal. Tawakal itu pasrah. Tapi bukan berarti kamu nggak ini. Itu kan doa keluar rumah tuh. Yang bisa ditafsirkan bahwa untuk kamu mau menjalankan sesuatu itu mulai sebelum, sesudah, sampai selesai itu harus tawakal, harus menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, tapi kamu tetap usaha. Jadi bukan pasrah ya, beda ya. Jadi tawakal pasrah itu beda. Nah, terus kemudian nih untuk closing mungkin ya. Ya, closing. Aku baru udah bilang closing 40 menit lebih. Iya. Lanjut ya. Oke lah. Yang di nggak terasa ya. Iya. Jadi saya simpulkan ya terkait dengan bagaimana sih tips-tips untuk menentukan atau mencari jurusan kuliah. Yang pertama adalah cobalah list dulu terkait dengan
apakah itu keluarga, rekanan, atau apa, di mana nantinya teman-teman sekalian bisa lu mau kuliah di kota mana? atau tentukan kotanya dulu lah seperti itu yang bisa dilakukan. Kemudian itu untuk anak rantau ya. Jadi kalau mau di kota itu ya tempat orang tinggal ya beda lagi ceritanya. Pokoknya dikerucutkan dulu dari kotanya. Oke. Nah, kemudian nanti setelah itu kalian bisa coba list lagi apakah itu berdasarkan universitasnya ataukah berdasarkan jurusannya. Oke. Nah, hal itu dilakukan dengan cara minat apa yang teman-teman sekalian inginkan. Jadi misalnya tadi pertama kotanya dulu, tentukan kota, kemudian nanti minatnya apa saja teman-teman itu, kemudian nanti dari minat itu jurusan apa nih yang sesuai dengan minat itu. Oke, kemudian setelah itu nanti dicatat nih kira-kira minat itu jurusannya apa saja. Nah, setelah itu nanti cobalah untuk berdiskusi dengan orang-orang terkait dengan bagaimana sih kuliah di bidang itu gitu. Nah, nanti coba kalian eksplorasi, ambil sisi positifnya dari setiap informasi yang didapatkan, kemudian carilah sebanyak-banyaknya terkait dengan informasi itu, dan coba kalian cari kurikulumnya juga. Nah, setelah kalian menentukan tadi jurusan kuliahnya apa saja, kemudian nanti coba cek kurikulumnya yang ada di website kampusnya. Setelah itu nanti kalian dapat kurikulumnya, kalian cari mata kuliah di kurikulum itu, ada beberapa mata kuliah di sana, coba dicari materi kuliah sesuai dengan kurikulum itu. Nah, setelah kalian cari materi kuliahnya, coba kalian pelajari materi kuliah itu apakah sudah sesuai dengan minat kalian, kalian bisa memahami terkait dengan materi itu. Nah, dan janganlah ikut-ikutan teman. Nah itu sering sekali juga. Itu temennya mau masuk kedokteran juga. Nah, jangan. Kemudian ada yang tidak kalah penting, yaitu adalah coba ya kalian berpikir untuk mencari jurusan yang 4 tahun atau 5 tahun kemudian itu akan peluang kerjanya besar seperti itu. Jadi karena gini, ketika kuliah kalian 4 tahun lulusnya 4 tahun lagi minimal. Jadi harus cari jurusan yang prospek untuk 4 atau 5 tahun ke depan. Jadi ketika kalian kuliah, kalian lulus, nanti peluang kerjanya akan serapannya besar, peluang potensi serapannya besar. Nah, jadi hal itu bisa dilakukan. Nah, setelah itu baru nanti kalian pelajari, sudah selesai semuanya, sudah mantap nih memilih universitas maupun jurusannya, barulah nantinya kalian berusaha dengan belajar dan juga berdoa. Seperti itu sih dari saya. Jadi ya sementara itu ya dari kami berdua. Mungkin kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar, atau kalau mungkin malu untuk meninggalkan komentar, ada kontak saya di deskripsi, jadi silakan BC ke saya kalau mau tanya ke saya atau ke Mas Daus bisa ya, jadi kita bantulah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan coba jawab di komen lah ya, kalau ada yang komen. Kalau ada yang privat ya saya akan jawab privat. Oke, sekian dulu dari kami berdua, mungkin dicukupkan dulu, tapi kalau mungkin akan ada sesi berikutnya dengan bahasan yang lain ya. Bisa jadi. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.